Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gania Rahman, absen 14 dari kelas 11 TKJ. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu OSI layer dan bagaimana cara kerjanya. Pengertian OSI layer. OSI yang merupakan kependekan dari Open System Interconnection adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer hingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Berikut ini ketujuh fungsi OSI layer menurut saya. Yang pertama, physical layer. Fungsinya mengirimkan data melalui media transmisi. Contohnya, hub, NIC, dan kabel. Yang kedua, data link layer. Fungsinya menambah MAC address pada paket. Contohnya, switch. Yang ketiga, network layer. Fungsinya menambah alamat jaringan pada paket. Contohnya, router dan layer 3 switch. Yang keempat, transport layer. Fungsinya mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya, TCP dan UDP. Kelima, session layer. Fungsinya membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya, NetBIOS dan PPTP. Yang keenam, presentation layer. Fungsinya memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya JPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Yang ketujuh, application layer. Fungsinya menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya SMTP. Berikutnya cara kerja OSI layer menurut saya. OSI layer memerlukan dua device, yaitu pengirim dan penerima. Email yang dikirimkan dari pengirim akan melalui langkah-langkah. Langkah pertama ialah application layer hingga langkah terakhir yaitu physical layer. Di application layer ini menyediakan program aplikasi yang akan digunakan untuk mengirim data ke komputer lain melalui jaringan. Kemudian diteruskan ke presentation layer. Di presentation layer ini, email yang dikirim dari application layer akan dikonversi menjadi format jaringan. Kemudian diteruskan lagi ke session layer. Pada tahap session layer akan membentuk sebuah sesi perjalanan data dari mulai dibentuk hingga selesai. Kemudian dilanjutkan lagi ke transport layer. Di transport layer ini akan memecah data menjadi bagian-bagian kecil, kemudian akan dikumpulkan kembali pada transport layer dari transport layer penerima data. Lalu dilanjutkan lagi ke network layer. Network layer akan dibuat sebuah alamat yang akan dilalui oleh data agar sampai ke tujuan. Kemudian dilanjutkan lagi ke data link layer. Di data link layer ini, data akan dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengirim dan penerima akan ditetapkan. Kemudian di langkah terakhir yaitu physical layer akan mengirim data melalui sebuah media jaringan menuju lapisan transport dari si penerima. Bila email sudah selesai diproses dari device pengirim, selanjutnya akan diterima oleh device penerima. Hal serupa akan terjadi di device penerima. Akan tetapi, langkah-langkahnya berbeda. Device penerima, langkah pertamanya yaitu physical layer hingga ke application layer. Jadi, kesimpulannya, layer OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977. Dari ketujuh layer tersebut mempunyai dua tingkatan layer, yaitu layer yang pertama, lower layer, meliputi physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Kemudian di tingkatan yang kedua, upper layer, meliputi session layer, presentation layer, dan application layer. Sekian video saya mengenai OSI layer. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.